Rian, 35 tahun, menghela napas panjang. Jam di dashboard motor matiknya menunjukkan pukul 23.45. Sudah hampir tengah malam. Tetapi ia belum juga mendapatkan satu pun orderan sejak 1 jam lalu. Padahal, ia janji akan membawa pulang martabak keju pesanan Siska, istrinya. Di layar ponselnya, ia melihat foto profil sang istri dan anak perempuannya, Rara 5 tahun. Seketika, rasa lelahnya sirna. Demi mereka, ia harus terus bersemangat. Ia pun mengusap layar ponselnya sambil tersenyum. Sambil menunggu, ia memarkir motornya di depan sebuah toko serba ada yang sudah tutup, tepatnya di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Jalan itu biasanya selalu ramai, tetapi malam ini suasana terasa begitu sepi dan mencekam. Angin malam berembus dingin, membawa hawa yang tidak biasa. Rian merinding. Bukannya takut, ia hanya merasa tidak enak badan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Notifikasi orderan masuk. Rian langsung membuka aplikasi dan melihat rinciannya. Nama pelanggan, Anin. Titik jemput, Jalan Pangeran Diponegoro, Gang Buntu. Tujuan, Menteng, area perkantoran. Rian mengerutkan dahi. Titik jemputnya berada di sebuah gang yang ia kenal sangat sepi dan angker. Beberapa cerita horor tentang gang itu sering beredar di kalangan pengemudi ojek online. Konon, ada kejadian misterius yang membuat tempat itu disebut Gang Buntu Penantian. Ah, masa iya sih? Cuma mitos. Gumam Rian mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia sangat butuh uang, dan orderan ini memberinya harapan. Tanpa ragu, ia menekan tombol ambil. Ia pun tancap gas menuju titik jemput. Semakin mendekati Gang Buntu itu, perasaan Rian semakin tidak enak. Suara klakson dari kendaraan lain menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menusuk. Pohon-pohon rindang di pinggir jalan tampak gelap, seakan menutupi semua cahaya. Motor Rian berhenti tepat di mulut gang. Ia melihat ke dalam gang yang gelap dan buntu. Tidak ada lampu jalan, hanya ada satu lampu rumah yang meredup di ujung gang. Rian kembali memeriksa ponselnya, memastikan titik jemputnya tidak salah. Benar, ia sudah berada di lokasi. Ia pun mengirim pesan kepada pelanggan. Mbak Anin, saya sudah di lokasi. Beberapa detik kemudian, ada balasan yang membuat Rian merinding. Masuk aja, saya di dalam. Rian ragu. Apa saya masuk saja ya? Batinnya. Ia mematikan motornya dan berjalan perlahan memasuki gang. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada yang menahannya. Rian berjalan perlahan. Senter dari ponselnya menyorot setiap sudut gang yang gelap dan basah. Di sana-sini, ada tumpukan sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ia sedang berjalan di dalam kulkas raksasa. Mbak Anin? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia terus berjalan hingga mencapai ujung gang, tempat sebuah rumah tua dengan cat yang sudah mengelupas. Rumah itu gelap, hanya diterangi oleh lampu remang-remang di terasnya. Rian kembali memeriksa ponselnya, dan ia melihat titik jemputnya memang berakhir di depan rumah itu. Ia mencoba menelpon kembali, tetapi kali ini panggilannya tidak terhubung. Rian mulai merasa cemas. Ia berbalik, hendak meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba sebuah pesan masuk. Mas, saya sudah di belakang. Jantung Rian berdebar kencang. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Gang itu masih kosong. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, tetapi hanya melihat bayangan pohon-pohon yang bergoyang pelan. Ini nggak beres, bisiknya pada diri sendiri. Ia kembali menatap ponselnya, dan saat itu ia merasakan sensasi aneh. Ada bobot yang terasa di jok motornya, seolah-olah ada seseorang yang naik. Ia merasakan getaran kecil dan samar-samar mencium bau melati yang pekat. Rian menoleh, tetapi jok motornya tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, ketakutan mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ia kembali mengarahkan senter ponselnya ke jok belakang, berharap melihat sesuatu. Tidak ada. Namun di layar ponselnya, ia melihat orderan itu berubah status. Penumpang sudah naik. Rian panik.
Ia segera menyalakan motornya, tancap gas secepat mungkin meninggalkan gang buntu itu. Ia tidak peduli lagi dengan martabak pesanan istrinya atau berapapun biaya orderan ini. Yang ia inginkan hanyalah pulang secepatnya. Sepanjang jalan, ia bisa merasakan beban di jok belakangnya seolah ada sosok tak kasat mata yang terus mengikutinya. Rian sampai di tujuan. Alamat yang tertera adalah sebuah kantor tua yang sudah lama tidak beroperasi. Dari luar, bangunan itu tampak gelap, dengan beberapa jendela yang pecah. Rian merasa ada yang tidak beres. Ia kembali mengecek ponselnya, dan kali ini, ia melihat layar aplikasinya menunjukkan telah sampai di tujuan. Ia menoleh ke jok belakang, berharap melihat penumpang itu turun. Tetapi yang ia lihat hanyalah jok kosong. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Lalu ia mengklik tombol selesai, dan orderan itu pun berakhir. Rian melihat nominal yang tertera di aplikasi, dan tiba-tiba saja ia merasa ada yang aneh. Ongkos yang harusnya hanya belasan ribu, di sana tertulis 66.000 rupiah. Angka itu terasa janggal. Saat ia hendak mematikan ponselnya, sebuah notifikasi masuk. Sebuah pesan dari Anin yang baru saja ia antar. "Makasih ya mas, martabaknya enak." Rian merinding. Ia tidak pernah membawa martabak. Pesan itu terasa sangat personal, seolah si pengirim tahu apa yang ada di pikirannya. Jantung Rian berdetak kencang dan ia merasa ada hawa dingin yang mengintai di sekitarnya. Ia segera memutar balik motornya dan tancap gas pulang. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengawasinya. Suara-suara aneh seperti bisikan dan tawa samar terdengar dari belakangnya. Ia mengabaikannya dan terus melaju. Setibanya di rumah, Rian langsung memarkir motor dan bergegas masuk. Ia melihat Siska, istrinya, sedang duduk di sofa sambil menunggu. "Kenapa mas? Kok mukanya pucat gitu?" tanya Siska. "Nggak apa-apa mah, cuma kecapean." Saat Rian sedang membersihkan dirinya di kamar mandi, sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu perlahan semakin kencang, seolah ada yang tidak sabar ingin masuk. Ia mengintip dari jendela dan melihat tidak ada siapa-siapa. "Siapa mah?" tanyanya. "Nggak ada mas, mungkin cuma perasaanmu," jawab Siska dengan nada bingung. Rian tahu, ia tidak salah dengar. Ketukan itu terdengar sangat nyata. Tiba-tiba, ia mendengar suara motor yang sangat ia kenali, motornya sendiri. Rian langsung keluar kamar mandi. "Ada yang hidupin motorku mah," teriaknya panik. Ia berlari keluar dan melihat motornya berada di telah halaman. Motor itu hidup sendiri, dan dari spionnya, ia melihat bayangan putih yang sekilas muncul lalu menghilang. Rian merasa ada sesuatu yang tak terlihat duduk di atas motornya. Teror itu baru saja mulai. Kepanikan menyelimuti Rian. Ia berdiri terpaku di depan motornya yang menyala dengan sendirinya. Jantungnya berdebar kencang, nyaris meledak. Ia melihat ke spion motor, dan kali ini bayangan itu tidak menghilang. Sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya duduk di jok belakang seolah sedang memboncengnya. "Astaga!" Rian berteriak. Siska yang melihat suaminya panik langsung berlari keluar. "Ada apa mas? Ada apa?" tanyanya sambil memeluk Rian. "Lihat itu mah, di spion. Ada dia." Rian menunjuk ke arah spion motornya. Siska menatap ke spion, tetapi hanya melihat pantulan wajah Rian yang pucat pasi dan dirinya sendiri. Tidak ada sosok wanita yang Rian lihat. "Nggak ada apa-apa mas," kata Siska mencoba menenangkan Rian. Ia lalu mematikan mesin motor Rian yang masih menyala. Rian tahu, ia tidak gila. Ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu ada di sana. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian-kejadian aneh yang menimpanya. Dari orderan aneh, biaya tak masuk akal, hingga teror di rumahnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak mengantar penumpang biasa, tetapi sesuatu yang lain.
Tepat pukul 3 pagi, Rian mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ia membangunkan Siska dan berbisik, "Ada orang di dapur." Siska yang masih mengantuk berkata, "Mungkin tikus, Mas. Udah, tidur lagi." Rian tidak percaya. Ia mengambil sapu lidi yang ada di sudut ruangan dan berjalan perlahan menuju dapur. Jantungnya berdebar kencang ketika ia mengintip ke dalam dapur yang ia lihat hanyalah meja makan yang berantakan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela nafas lega, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara tawa melengking dari belakangnya. Hihihi. Suara itu begitu dekat, seolah-olah tawa itu datang dari dalam dirinya sendiri. Rian berbalik dan melihat cermin di ruang makan. Di sana, pantulan dirinya terlihat normal. Namun, di belakangnya ada bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Bayangan itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang hitam dan runcing. Rian berteriak histeris dan ia langsung bergegas kembali ke kamar, memeluk Siska yang ketakutan. Teror itu tidak hanya mengincarnya, tetapi juga keluarganya. Pagi harinya, Rian dan Siska tidak berani keluar kamar. Siska mencoba menelpon mertuanya untuk meminta bantuan. "Mah, tolong jemput kami. Ada yang aneh di rumah," katanya dengan suara bergetar. Ibunda Rian, yang tinggal tidak jauh dari sana, datang dengan tergesa-gesa. Begitu masuk, Ibunda Rian langsung merasakan aura yang tidak nyaman. Ia menoleh ke arah jendela. Di sana terlihat bayangan samar melintas dengan cepat. "Rian, Siska, apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Rian menceritakan semua yang terjadi, dari orderan aneh hingga penampakan di cermin. Ibunda Rian yang memiliki sedikit pengetahuan spiritual mengangguk-ngangguk. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka sedang berbicara, pintu kamar Rara, anak perempuan Rian, terbuka perlahan. Rara keluar sambil membawa boneka kesayangannya. "Ayah, Bunda, Rara main sama teman baru," katanya polos. Rian dan Siska saling pandang. Mereka tidak tahu ada siapa lagi di rumah ini. "Teman baru siapa, Nak?" tanya Rian. Rara menunjuk ke arah kamar mandi. "Itu, di dalam sana. Dia cantik, rambutnya panjang, tapi matanya merah." Jantung Rian dan Siska mencelos. Mereka tahu teman baru yang Rara maksud adalah sosok yang meneror mereka. Ibunda Rian langsung menarik Rara ke pelukannya, lalu mengusap punggung cucunya. "Nak, jangan main di kamar mandi ya, kita main di sini saja," katanya mencoba mengalihkan perhatian Rara. Ketika Rian melihat ke arah kamar mandi, ia melihat pintu kamar mandi tertutup, tetapi ia mendengar suara yang familiar. Suara seperti orang sedang mandi. Bayur, bayur. Suara itu tidak berhenti. Rian tahu itu bukan suara orang yang sedang mandi, tapi suara seseorang yang tenggelam. Rian teringat dengan pesan yang ia terima dari Anin yang aneh. "Makasih ya Mas, martabaknya enak." Lalu ia teringat ucapan Rara yang mengatakan, "Ayah, Bunda, Rara main sama teman baru." Entah kenapa, ia merasa ada hubungan antara kedua hal itu. Teror ini bukan hanya terjadi di rumahnya, tapi entitas ini ingin menjadikan Rara sebagai teman bermainnya. Teror yang menimpa Rara membuat Rian dan Siska semakin panik. Ibu Rian yang tidak ingin cucunya menjadi korban menyarankan mereka untuk mencari bantuan orang pintar. Namun Rian menolak. Ia merasa masalah ini berawal dari dirinya dan ia harus menyelesaikannya sendiri. Malam itu, setelah Rara tertidur, Rian menyelinap ke kamarnya. Ia merasakan ada yang aneh. Suhu kamar Rara terasa sangat dingin. Rian melihat ke arah boneka Rara yang tergeletak di kasur. Ia melihat ada yang janggal. Boneka itu tampak kotor, seolah-olah baru saja dimainkan di tanah. Rian mengambil boneka itu dan ia melihat sebuah tulisan aneh di punggung boneka itu. Anin. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari ada hubungan antara boneka Rara dengan penumpang goib itu.
Rian terus meneliti boneka itu dan ia menemukan sebuah lubang kecil di bagian lehernya. Di dalamnya ada selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Rian membuka lipatan kertas itu dan ia melihat sebuah tulisan tangan yang berantakan. Dia menunggu di danau, martabak, danau. Tulisan itu terasa janggal. Rian teringat pesan Anin yang mengatakan martabaknya enak. Ia juga teringat dengan boneka Rara yang kotor. Rian merasa ada hubungannya dengan martabak dan danau. Rian tidak tahu danau mana yang dimaksud, tetapi ia yakin bahwa jawaban dari semua teror ini ada di danau itu. Saat Rian sedang fokus memikirkan arti tulisan itu, ia mendengar suara motornya. Ia berlari keluar dan melihat motornya kembali menyala dengan sendirinya. Ia melihat spion motornya dan kembali melihat sosok wanita itu. Kali ini, wanita itu tidak lagi duduk di jok belakang. Ia berdiri di depan motor, menatap Rian dengan tatapan kosong. Rian melihat ada yang aneh dengan wajah wanita itu. Matanya merah dan ia melihat ada bercak hitam di sekitar mulutnya, seolah-olah ia baru saja memakan sesuatu. Rian teringat dengan pesan yang ia terima dari Anin yang aneh. "Makasih ya mas, martabaknya enak." Rian mulai memahami, entitas itu tidak ingin martabak. Entitas itu ingin martabak yang lain. Martabak itu merujuk pada darah atau nyawa. Wanita itu ingin makan dan ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Rian memandangi selembar kertas lusuh itu. Dia menunggu di danau, bisiknya pelan. Siska mendekat, tangannya gemetar. "Mas jangan pergi," pintanya dengan mata berkaca-kaca. "Ini jebakan." Rian menggeleng. "Aku harus pergi, Ma. Teror ini gak akan berakhir kalau kita cuma diam." Dia teringat tatapan mata Rara yang polos saat menyebut teman baru, dan betapa dinginnya suhu kamar anak mereka. Rian tahu, entitas itu mengincar putrinya. Dia harus menghentikannya. Dengan berat hati, Siska mengizinkan. Ibunda Rian membekalinya dengan beberapa potong kain putih dan sebotol air doa. "Pakai ini nak, semoga bisa melindungimu," pesannya. Rian pergi sendirian. Ia tahu Danau Sunter adalah danau terdekat dari tempat ia mengantar penumpang itu. Rian tancap gas. Sepanjang jalan, ia merasa motornya semakin berat seolah ada beban tak terlihat yang membonceng. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba dari spion, ia melihat bayangan wajah wanita itu. Wajahnya pucat, rambutnya basah, dan ia tersenyum dengan gigi hitam. "Mau kemana, Mas?" bisik suara serak tepat di telinga Rian. Rian panik, nyaris terjatuh dari motor. Ia memejamkan mata dan terus melaju, membaca doa-doa yang ia tahu. Akhirnya, Rian tiba di Danau Sunter. Suasana sepi dan gelap, hanya ada lampu jalan yang remang-remang. Rian turun dari motor, merasa lega karena beban yang memboncengnya kini menghilang. Namun, di air danau, ia melihat sebuah bayangan. Bayangan itu mirip dengan boneka Rara, dengan rambut panjang dan pakaian yang sama, terapung di permukaan air. Rian berjalan mendekati danau. Semakin dekat, ia melihat bayangan itu semakin jelas. Di tepi danau, ia melihat sebuah boneka yang kotor dan basah. Di sebelahnya, ada selembar foto. Rian mengambil foto itu. Fotonya sudah usang, menampilkan seorang wanita yang tersenyum. Di belakang foto, ada tulisan, "Anissa." Rian terkejut. "Anissa," gumamnya. Rian membalik foto itu. Ia melihat ada tulisan di belakang foto itu. Tulisan yang sama dengan yang ada di boneka Rara. "Dia menunggu di danau, martabak, danau." Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Sebuah suara tawa melengking terdengar sangat dekat. Hihihihihihihihihi. Rian membalikan badan, dan ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon beringin. Rambutnya panjang dan menutupi wajahnya, dan ia berdiri di atas genangan air. "Kau sudah datang," bisik suara itu. Rian ketakutan. Ia tahu ia harus berani. "Siapa kau? Kenapa kau mengganggu keluargaku?" tanyanya. Sosok itu tertawa dan suaranya terdengar seperti air yang bergemuruh. "Aku adalah Anissa. Aku menunggu seseorang yang akan membawaku keluar dari tempat ini."
Kau tukang ojek yang lewat di gang buntu itu, kau adalah orang yang terpilih. Rian terpaku, tak bisa berkata-kata. Jadi, kau adalah Anissa? Tanyanya, suaranya bergetar. Ya, jawab Anissa, suaranya melengking. Aku sudah menunggumu, Mas. Sudah lama sekali. Aku tidak mengerti, balas Rian. Kenapa kau mengincar keluargaku? Apa salahku? Tiba-tiba Anissa tertawa. Tawa itu terdengar seperti suara piring yang pecah. Ia melayang mendekati Rian. Kamu tidak salah, Mas. Kamu hanya berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Kamu adalah orang yang harusnya membawaku pulang. Rian bingung. Ia tahu ia harus hati-hati. Ia mengambil sebotol air doa yang diberikan ibunya dan menumpahkannya ke telapak tangannya. Ia ingin memercikkan air itu ke wajah Anissa, tapi ia tidak berani. Anissa melihat Rian ragu, lalu ia menggeram. Jangan coba-coba, Mas, itu tidak akan mempan. Aku sudah menunggu 20 tahun. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. 20 tahun? Apa yang terjadi padamu? Anissa kembali melayang dan menceritakan kisahnya. 20 tahun yang lalu, ia adalah seorang pengantin yang hendak menikah. Namun, calon suaminya tidak pernah datang. Ia menunggu di gang buntu itu hingga subuh. Ia mendengar cerita jika seorang pengantin wanita bunuh diri di danau karena calon suaminya tidak datang, ia akan menjadi hantu gentayangan. Ia merasa sakit hati dan ia mengambil jalan pintas. Ia bunuh diri di danau ini. Ia ingin calon suaminya tahu bahwa ia sudah meninggal karena sakit hati yang mendalam. Aku bunuh diri di danau ini, kata Anissa menunjuk ke danau di belakangnya. Aku menunggu di gang buntu, tetapi dia tidak pernah datang. Anissa lalu melanjutkan ceritanya. Aku menjadi hantu gentayangan, mengganggu setiap pengemudi ojek yang lewat di gang itu. Aku ingin mereka mengantar pesan kepada calon suamiku, tetapi tidak ada yang berani. Mereka semua ketakutan dan aku merasa sia-sia. Aku hanya ingin kau mengantar pesan untuk calon suamiku, kata Anissa. Aku ingin dia tahu bahwa aku telah tiada. Aku sudah lama menunggu dan kau adalah satu-satunya yang berhasil mencapai tujuanku. Kau harus membantuku, Mas. Kau harus memberitahu calon suamiku bahwa aku sudah tiada dan aku ingin ia membawaku pulang. Lalu Anissa berbisik, kalau tidak, aku akan mengambil nyawa anakmu. Anissa melayang lebih dekat. Wajahnya yang pucat kini berjarak hanya beberapa senti dari wajah Rian. Mata merahnya menyorot penuh ancaman. Bawa aku pulang, Mas. Temui Bimo. Dia calon suamiku. Antar pesan ini untuknya. Bisiknya, suaranya terdengar seperti angin berdesir. Rian tahu ia tidak punya pilihan. Demi keselamatan keluarganya, ia harus membantu Anissa. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi di mana aku bisa menemukan Bimo? Tanya Rian. Anissa menunjuk ke sebuah gedung tinggi di seberang danau. Di sana. Dia bekerja di sana. Di sebuah kantor di lantai paling atas. Rian melihat ke arah yang ditunjuk Anissa. Ia mengenal gedung itu. Gedung itu adalah kantor yang ia tuju malam itu. Rian menyadari sejak awal ia memang sudah ditakdirkan untuk bertemu Bimo. Jangan bohong, Mas, ancam Anissa. Aku akan terus mengawasimu. Jika kau ingkar, aku akan mengambil nyawa anakmu. Rian mengangguk. Ia bergegas meninggalkan danau. Ia tidak peduli lagi dengan apapun. Yang ia inginkan hanyalah menyelesaikan misi ini agar keluarganya bisa hidup tenang. Pagi harinya Rian langsung mencari alamat Bimo. Setelah beberapa jam mencari, Rian akhirnya menemukan alamat rumah Bimo di sebuah perumahan elit di Jakarta. Rian ragu, apakah ia harus masuk dan menceritakan semuanya? Rian memantapkan hatinya, ia harus melakukannya. Rian pun menekan bel rumah Bimo. Pintu terbuka dan Rian melihat seorang pria paruh baya yang tampak lelah. Ya, ada apa? Tanya pria itu. Apa benar Anda Bimo? Tanya Rian. Pria itu mengangguk. Ya, saya Bimo. Anda siapa? Nama saya Rian. Saya pengemudi ojek online. Ada yang harus saya sampaikan kepada Anda dan ini sangat penting.
jawab Rian. Bimo mengerutkan dahi. Bingung, saya tidak pernah memesan ojek online. Rian mengabaikan ucapan Bimo. Ia terus berbicara. Saya mengantar seorang penumpang malam itu. Namanya Anissa. Mendengar nama Anissa, wajah Bimo yang tadi datar langsung berubah. Matanya membulat dan ia menatap Rian dengan tatapan tidak percaya. Dari mana Anda tahu nama itu? Anissa. Dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Rian mulai menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Dari orderan aneh, teror di rumahnya, hingga pertemuannya dengan Anissa di danau. Bimo terdiam, ia tak bisa berkata-kata. Dia ingin saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia ingin Anda tahu kalau dia sudah tiada, dan dia ingin Anda membawanya pulang. Bimo menatap Rian, matanya berkaca-kaca. Jadi Anissa masih menunggu, bisiknya, suaranya bergetar. Mendengar cerita Rian, Bimo tak kuasa menahan tangis. Ia mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Saya tidak percaya Anissa masih menunggu. Bimo menghela napas. Seolah beban berat selama 20 tahun akhirnya terangkat. Saya berhutang penjelasan pada Anda dan juga pada Anissa. Bimo mengajak Rian masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang mewah, tetapi terasa dingin. Bimo menceritakan semua yang terjadi 20 tahun lalu. Anissa itu cinta pertama saya, mulai Bimo. Suaranya parau. Kami sudah merencanakan pernikahan, tapi orang tua saya tidak setuju. Mereka menjodohkan saya dengan anak dari rekan bisnis mereka. Saya dipaksa, Rian. Saya tidak bisa melawan. Pada hari pernikahan, Bimo disekap oleh orang tuanya di kamar. Ponselnya diambil dan semua akses komunikasi diputus. Ia tidak bisa menemui Anissa, calon istrinya, yang sudah menunggunya di Gang Buntu. Saya tahu dia pasti menunggu, tapi saya tidak bisa pergi. Bimo menangis. Ketika saya berhasil kabur, saya langsung ke sana, tapi Anissa sudah tidak ada. Beberapa hari kemudian, saya dengar kabar ia bunuh diri di danau. Bimo menunduk. Saya merasa sangat bersalah. Saya tahu saya menyakitinya. Saya mencari keluarganya, tapi mereka sudah pindah. Saya tidak pernah bisa menenangkan jiwa Anissa dan itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Rian mendengarkan dengan seksama. Ia menyadari bahwa teror yang dialaminya bukan hanya sekedar teror, tetapi juga jeritan hati seorang wanita yang patah hati. Dia ingin Anda menemuinya, Pak. Dia menunggu Anda di danau. Saya akan pergi ke sana, jawab Bimo tegas. Mungkin ini kesempatan saya untuk meminta maaf dan menenangkan Anissa. Terima kasih, Rian. Anda sudah membuka mata saya. Rian mengangguk. Ia merasa lega. Misi yang ia emban sudah setengah jalan. Ia harus pergi bersama Bimo ke danau, dan ia yakin teror ini akan berakhir. Malam itu, Rian dan Bimo pergi ke Danau Sunter. Suasana di danau terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berembus kencang dan air danau bergemuruh. Rian memarkir motornya di tempat yang sama dan ia melihat bayangan putih melayang di atas air. Anissa sudah menunggu. "Anissa," panggil Bimo. Suaranya serak. Sosok itu melayang mendekati mereka. Wajahnya yang pucat dan mata merahnya menatap Bimo dengan penuh kesedihan. "Kau datang?" bisik Anissa. Suaranya terdengar seperti bisikan angin. "Anissa, maafkan aku," kata Bimo. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Orang tuaku menjebakku. Mereka menyekapku agar aku tidak datang ke pernikahan kita." Anissa hanya menatap Bimo. Air mata hitam mengalir dari matanya. Kau tidak datang. Kau berbohong. Kau tidak mencintaiku," bisiknya. "Tidak, Anissa, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku mencari cara untuk menemuimu, tapi tidak bisa. Aku menyesal. Selama 20 tahun ini, aku selalu memikirkanmu." Anissa perlahan mengangkat tangannya. Tangan itu kini memegang boneka Rara. Rian panik. "Jangan, Anissa, jangan sakiti anakku. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku," jawab Anissa. Suaranya terdengar dingin.
Rian melihat ke arah Rian, lalu ia menatap Anissa. "Ambil aku, Anissa. Ambil aku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah," kata Bimo. Suaranya bergetar. Rian terkejut. "Pak Bimo, jangan!" Anissa menatap Bimo, lalu menatap boneka Rara. Tiba-tiba, ia tertawa. Tawa itu terdengar seram, seperti suara belati yang diasah. Anissa kemudian melemparkan boneka Rara ke danau. Boneka itu tenggelam, tetapi perlahan kembali ke permukaan. Boneka itu basah, tetapi tidak kotor. Wajahnya tampak bersih, seolah-olah boneka itu telah dimandikan. Teror yang ada di dalam boneka itu kini menghilang. Rian merasa lega, tetapi ia tidak tahu apa maksud Anissa. Tiba-tiba, tubuh Anissa mulai memudar. Perlahan-lahan, ia menghilang seperti asap yang ditiup angin. "Aku sudah bebas," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Rian dan Bimo menatap kosong ke arah danau. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Yang mereka tahu, Anissa sudah pergi dan teror itu telah berakhir. Keheningan kembali menyelimuti Danau Sunter. Hanya suara debur ombak kecil yang memecah kesunyian. Anissa telah menghilang, meninggalkan Rian dan Bimo dalam kebingungan. Rian merasa lega, tetapi ia tidak yakin apakah teror ini benar-benar berakhir. Dia sudah pergi, gumam Bimo. Suaranya parau. "Terima kasih, Rian. Anda sudah membantu saya." Rian hanya mengangguk. Ia merasakan beban berat yang selama ini ia pikul, kini terangkat. Ia menatap Bimo lalu berkata, "Pak Bimo, saya rasa ini bukan kebetulan." Bimo menatap Rian dengan tatapan bingung. "Maksud Anda?" "Saya rasa Anissa memilih saya karena ia tahu saya akan membantu. Ia melihat kebaikan di dalam diri saya. Ia tahu saya akan membantu karena saya ingin melindungi keluarga saya." Bimo mengangguk. Ia menyadari bahwa teror yang menimpa Rian bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi takdir. Anissa memilih Rian karena ia tahu Rian akan melakukan apapun demi keluarganya. Setelah itu, Rian dan Bimo pulang. Bimo mengantar Rian pulang ke rumahnya. Rian mengucapkan terima kasih dan Bimo membalasnya dengan senyuman. "Jika Anda butuh apapun, hubungi saya," kata Bimo. Rian masuk ke dalam rumah dan ia melihat Siska sedang tertidur di sofa. Ia membangunkan Siska dan Siska langsung memeluknya. Mas sudah pulang," katanya. Air matanya mengalir. "Maafkan saya, Ma. Saya membuatmu cemas." "Tidak apa-apa, Mas. Yang penting Mas sudah kembali," jawab Siska. Rian melihat ke arah kamar Rara. Ia merasa tenang. Ia tidak lagi merasakan hawa dingin atau suara-suara aneh. Teror itu benar-benar berakhir. Keesokan harinya, Rian kembali bekerja. Ia mengantar penumpang dan ia tidak lagi merasa cemas. Ia tahu ia sudah berhasil melewati cobaan ini. Ia melihat ke arah spion motornya dan ia melihat wajahnya yang tersenyum. Ia tahu ia sudah menjadi seorang pahlawan bagi keluarganya. Pagi itu, Rian merasa hidupnya kembali normal. Ia mengantar penumpang dengan senyuman. Tak ada lagi ketakutan yang menghantui. Setiap kali melihat spion motornya, ia hanya melihat pantulan wajahnya sendiri. Bukan lagi sosok Anissa yang mengerikan. Rian merasa lega. Ia tahu ia sudah berhasil melewati cobaan berat itu. Di sisi lain, Bimo juga merasakan ketenangan yang sama. Selama 20 tahun, ia hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah karena meninggalkan Anissa. Namun, setelah bertemu Rian dan meminta maaf kepada Anissa, beban itu terangkat dari pundaknya. Bimo kembali bekerja, ia mengurus bisnisnya, tetapi ada yang berbeda. Ia tidak lagi ambisius, dan ia tidak lagi mengejar harta. Yang ia inginkan hanyalah hidup tenang dan bahagia. Ia juga memutuskan untuk mengunjungi makam Anissa. Bimo berdiri di depan makam Anissa. Ia menaruh bunga di atas makam, dan ia berbicara dengan Anissa seolah-olah Anissa masih ada di sana. "Anissa, aku datang. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah.
Aku harap kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang, bisiknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang sangat dikenalnya. Tawa Anissa. Namun kali ini, tawa itu tidak lagi seram. Tawa itu terdengar lembut dan tawa itu terdengar bahagia. Bimo tahu Anissa sudah beristirahat dengan tenang. Setelah itu, Bimo kembali ke rumah. Ia merasa hidupnya kini lengkap. Ia tidak lagi merasa kesepian dan ia tidak lagi merasa menyesal. Bimo merasa Anissa telah memaafkannya. Beberapa hari kemudian, Bimo menghubungi Rian. Ia ingin bertemu dengan Rian dan keluarganya. Rian setuju. Mereka bertemu di sebuah restoran dan Bimo memeluk Rian. "Rian, terima kasih. Anda sudah menjadi pahlawan bagi saya," katanya. "Pak Bimo, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan," jawab Rian. "Tidak, Rian. Anda melakukan lebih dari itu," kata Bimo. "Anda mengajari saya bahwa hidup ini tidak hanya tentang harta. Hidup ini tentang keikhlasan dan keberanian. Anda berani menghadapi ketakutan Anda dan Anda berhasil." Bimo kemudian memberikan sebuah amplop kepada Rian. "Ini untuk Anda dan keluarga. Saya ingin Anda memiliki kehidupan yang lebih baik," kata Bimo. Rian menolak amplop itu. "Tidak, Pak Bimo, saya tidak butuh uang Anda. Saya hanya butuh doa Anda." Bimo tersenyum, lalu ia memeluk Rian. "Saya akan selalu mendoakan Anda, Rian. Anda sudah menjadi teman saya." Rian pulang dengan perasaan damai. Amplop dari Bimo masih ada di sakunya, tak tersentuh. Ia tidak membuka amplop itu karena ia tahu apa yang ia dapatkan dari Bimo jauh lebih berharga daripada uang. Ia mendapatkan pelajaran tentang keikhlasan, keberanian, dan pengampunan. Rian dan Siska memutuskan untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan. Mereka mengundang tetangga dan teman-teman dekat. Di tengah-tengah acara, Rian menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Anissa, bagaimana teror itu menimpa keluarganya, dan bagaimana Bimo membantunya. Semua orang terkejut, tetapi mereka juga kagum dengan keberanian Rian. "Kamu hebat, Mas Rian. Kamu berani menghadapi hantu itu," kata salah seorang tetangga. Rian tersenyum. "Tidak, Bu. Saya tidak hebat. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Hantu itu tidak jahat. Dia hanya sedih. Dia butuh pengampunan." Rian kemudian mengambil amplop dari sakunya. Ia membuka amplop itu dan ia melihat isinya. Ada beberapa lembar uang, tetapi juga ada sebuah surat. Rian membacakan surat itu. "Rian, saya tahu Anda menolak uang saya. Tapi saya ingin Anda tahu, uang ini adalah bentuk rasa terima kasih saya. Gunakan uang ini untuk keluarga Anda. Dan ingat, saya akan selalu ada untuk Anda. Anda sudah menjadi teman saya. Sahabat Anda, Bimo." Rian meneteskan air mata. Ia merasa sangat terharu. Ia menyadari bahwa perjalanannya dengan Anissa bukan hanya tentang mengakhiri teror, tetapi juga tentang menemukan persahabatan sejati. Setelah itu, Rian membuka usahanya sendiri. Ia tidak lagi bekerja sebagai ojek online. Ia membuka warung makan kecil di depan rumahnya. Ia menggunakan uang dari Bimo untuk membeli peralatan masak, dan ia mempekerjakan beberapa tetangganya yang menganggur. Usaha Rian berkembang pesat. Ia menjadi sukses, dan ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu membantu orang lain, dan ia selalu menyumbang sebagian keuntungannya untuk amal. Ia tahu, ia harus membalas kebaikan yang ia terima. Suatu malam, Rian bermimpi. Ia melihat Anissa yang kini terlihat cantik dan bahagia. Anissa melambaikan tangannya kepadanya, dan ia tersenyum. "Makasih, Mas. Aku sudah bahagia," bisik Anissa. Rian terbangun, dan ia tahu Anissa sudah bahagia. Anissa telah menemukan ketenangan, dan ia telah menemukan arti sejati dari kehidupan. 5 tahun berlalu, Rian kini menjadi pengusaha sukses dengan beberapa cabang warung makannya. Ia tetap menjadi Rian yang sederhana dan rendah hati. Ia selalu mengajarkan kepada anak buahnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa banyak kebaikan yang kita berikan. Suatu hari, Rian menerima kabar bahwa Bimo meninggal dunia. Rian merasa sedih. Ia pergi ke rumah Bimo untuk melayat. Di sana, ia bertemu dengan keluarga Bimo yang mengucapkan terima kasih atas semua yang Rian lakukan untuk Bimo. "Rian, Papa sering menceritakan tentang Anda," kata putra Bimo. "Papa bilang, Anda adalah orang yang mengajarinya tentang arti kehidupan.
Rian tersentuh. Ia tidak pernah berpikir bahwa pertemuannya dengan Bimo akan mengubah hidup Bimo. Ia hanya menganggapnya sebagai sebuah takdir yang harus ia jalani. Rian pergi ke makam Bimo. Di sana, ia melihat nisan Bimo yang bertuliskan Bimo, seorang ayah, suami, dan sahabat. Rian tersenyum. Ia tahu Bimo sudah bahagia. Bimo telah menemukan kedamaian dan ia telah pergi dengan tenang. Rian kembali ke rumah dan ia menceritakan semua yang terjadi kepada Siska. "Mah, ternyata hidup ini punya banyak rahasia," katanya. "Kita tidak pernah tahu kenapa kita bertemu dengan seseorang dan kenapa kita mengalami sesuatu. Tapi setiap kejadian punya arti dan setiap pertemuan punya tujuan." Siska mengangguk. Lalu ia memeluk Rian. "Mas benar, kita sudah berhasil melewati cobaan itu dan kita sekarang lebih kuat." Rian menatap Siska dan Rara yang kini sudah tumbuh menjadi remaja. Ia bersyukur memiliki keluarga yang utuh dan bahagia. Ia menyadari bahwa teror yang menimpanya bukan hanya sekedar mimpi buruk, tetapi sebuah pembelajaran.